Bahasa Arab pertemuan yang ke-13. Membuat SPO, subjek, predikat, objek dalam bahasa Arab. Subjek dalam bahasa Arab disebut sebagai al-fa'ilu, yaitu dia adalah berarti pelaku. Predikat dalam bahasa Arab adalah al-fi'lu, yang arti adalah pekerjaan. Dan objek dalam bahasa Arab adalah maf'ulun bih, yang artinya adalah penderita. Saat kita ingin membuat kalimat bahasa Arab yang terdapat subjek, predikat, demikian pula objek, harus diperhatikan berikut ini. Yang pertama adalah predikat atau al-fi'lu. Dalam bahasa Arab, predikat terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah predikat yang membutuhkan objek, yang kedua adalah predikat yang tidak membutuhkan objek. Dan dalam bahasa Arabnya adalah al-fi'lu al-muta'addi, predikat yang membutuhkan objek. Ada pula al-fi'lu al-lazim, yaitu predikat yang tidak butuh objek. Lantas, bagaimanakah cara kita membedakan mana itu kata kerja atau al-fi'lu yang muta'addi atau al-fi'lu yang lazim? Maka caranya adalah tanyakan apa pada kata kerja. Ketika ada jawabannya, maka dia itu adalah fi'il al-muta'addi atau membutuhkan objek. Contohnya adalah makan. Maka makan, ketika ditanyakan apa, maka ada jawabannya, itu misalkan makan nasi kah, atau makan buah kah, atau yang lainnya. Maka makan dalam bahasa Arab disebut sebagai al-fi'lu al-muta'addi atau kata yang membutuhkan objek. Misalnya contoh yang lain adalah duduk atau berdiri. Berdiri, kalau kita tanyakan berdiri apa, maka tidak akan ada jawabannya. Karena yang ada adalah bagaimana, atau kapan, atau yang lainnya. Sehingga berdiri dalam bahasa Arab adalah al-fi'lu al-lazim atau predikat yang tidak butuh akan objek. Sehingga ketika kita membuat sebuah kalimat dalam bahasa Arab dan kemudian kita bertemu dengan fi'il al-lazim atau kata pekerja atau predikat yang tidak butuh objek, maka kita tidak perlu mendatangkan objeknya, hanya butuh mendatangkan subjeknya saja. Misalnya contoh adalah Muhammad sedang berdiri. Namun, ketika kita bertemu dengan al-fi'lu al-muta'addi atau kata kerja yang membutuhkan objek, maka kita pun harus mendatangkan objeknya. Contohnya adalah makan. Maka kita harus membawakan objeknya. Contohnya adalah Fatimah telah makan makanan. Adapun penyusunan yang kedua dari kalimat adalah al-fa'ilu atau subjek. Subjek dalam bahasa Arab, maka dia terletak setelah predikat. Kemudian, dia pun berharokat dhammah ketika dia beralif lam atau berharokat dhammah tain ketika tidak beralif lam. Sehingga contohnya ada dalam bahasa Arab, kalau kita membuat kalimat Muhammad telah pergi, maka bahasa Arabnya adalah dhahaba Muhammadun. Kemudian ketika kita mengatakan Fatimah telah pergi, maka bahasa Arabnya adalah dhahabat Fatimah. Dan kalau kita mengatakan aku telah pergi, dhahabtu, aku telah pergi. Adapun menyusun yang ketiga adalah objek atau maf'ulun bihi. Objek atau maf'ulun bihi tidak mesti ada dalam kalimat. Ketika ada fi'il muta'addi atau predikat yang membutuhkan objek, maka baru kita datangkan objeknya. Namun ketika fi'ilnya adalah lazim atau tidak butuh objek, maka kita pun tidak perlu mendatangkan objeknya. Dan kemudian ketika ada predikat atau al-fi'lu yang membutuhkan objek, maka maf'ulun bihnya atau objeknya maka wajib mansub atau berharokat fathah ketika dia beralif lam atau berharokat fathah tain ketika dia tidak beralif lam. Contohnya adalah Muhammad telah memakan makanan. Maka bahasa Arabnya adalah akala Muhammadun at-ta'ama. Contoh yang lain, Fatimah meminum susu. Maka bahasa Arabnya adalah akalat Fatimah al-labana. Sehingga perbedaan antara objek, demikian pula predikat. Kalau predikat atau al-fa'il, maka harokatnya adalah harus marfu atau harus dhammah.
Sedangkan kalau objek atau maf'ulun bih, maka harokatnya harus fathah. Demikianlah pelajaran pada hari ini.